Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jacqueline Michela, Prodi Saya Informatika, mata kuliah saya saat ini pengantar teknik informatika. Di saat ini saya akan membahas tentang teknologi web. Berikut ini adalah pokok pembahasan. Yang pertama ada sejarah, pengertian, perancangan, fungsi, unsur-unsur, jenis-jenis, manfaat, serta kesimpulan. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah website pertama kali dimulai dari seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris, bernama Tim Berners-Lee. Orang tua dari Berners juga merupakan ilmuwan komputer pada era awal dunia komputasi. Tujuan awal dari Tim Berners merupakan sebuah website adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempat kerjanya untuk mendapat dan bertukar informasi. Kemudian pada tanggal 30 April 1993, secara resmi CERN yang merupakan laboratorium fisika di Swiss mengumumkan tentang perilisan website secara gratis. Sebelum itu pada tahun 1990, Tim Berners-Lee juga menuliskan tentang 3 teknologi dasar web. Antara lain yang pertama yaitu HTML atau Hypertext Markup Language, merupakan bahasa markup atau format untuk halaman web. Yang kedua ada URI atau Uniform Resource Identifier, merupakan sebuah alamat unik untuk membuka halaman situs. Fungsinya adalah mengidentifikasi setiap sumber daya yang ada pada web. Saat ini sering disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator. Yang terakhir ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Teknologi ini memungkinkan seseorang untuk mengambil kembali sumber daya yang terkoneksi dengan semua situs web. Yang kedua ada pengertian. Teknologi web adalah teknologi yang berhubungan dengan antarmuka untuk menjembatani server web dan klien mereka. Teknologi web mencakup bahasa markup, bahasa pemrograman, dan standar untuk mengidentifikasi dokumen serta tampilan. Kami nggak perlu menjadi seorang jenius untuk bisa memahami teknologi web. Kita hanya perlu memahami beberapa konsep-konsep dasar seperti memahami tentang berbagai aspek bahasa penerbitan web, seperti HTML, ASP, JavaScript, CGI, dan konfigurasi server. Jendela browser juga termasuk dalam teknologi web. Browser adalah sebuah jendela untuk melihat internet seperti sekarang kamu sedang melihat halaman ini. Cara kerja web browser yaitu dengan menghubungkan internet melalui modem atau ISDN, melalui server atau USB untuk mesin remote, meminta dokumen atau halaman tertentu, kemudian menformat dokumen yang mereka terima untuk bisa dilihat di komputer. Untuk melakukan hal ini, web browser menggunakan bahasa khusus yang disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Mesin remote yang berisi dokumen menjalankan server HTTP. Ketika server HTTP menerima permintaan halaman, ia akan mengirimkan kembali ke komputer lokal untuk melihatnya melalui browser. Yang ketiga ada perancangan web. Perancangan web ialah sekelompok keterampilan dan disiplin ilmu yang digunakan untuk membangun dan memelihara sebuah website. Disiplin ilmu dan keterampilan dalam bidang desain web meliputi 5 hal, yaitu yang pertama ada desain grafis. Desain grafis ini berhubungan dengan bagaimana visualisasi grafis yang akan ditanamkan dalam sebuah website. Yang kedua ada desain interface. Dalam membuat web, tak lepas dari bagaimana website bisa berinteraksi dengan baik dan optimal pada pengunjung web. Untuk itu dibutuhkan tampilan yang rapi dan terstruktur agar informasi dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga ada penyusun konten. Konten yang disuguhkan harus berkualitas dimulai dari penentuan topik dan penyusunan yang baik. Yang keempat ada penulisan kode. Sistem penyajian informasi harus bisa bekerja stabil dan maksimal tanpa ada gangguan dan dapat digunakan pada kondisi yang dinamis. Yang berikut ada fungsi. Terdapat beberapa fungsi website yang memiliki keunggulan dan kualitas yang berbeda sesuai dengan target, pemasaran maupun bisnis. Berikut ini merupakan beberapa fungsi yang dikategorikan sesuai dengan tujuan bisnis. Yang pertama ada sarana informasi.
Sarana informasi fungsi website adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh customer atau pelanggan Anda. Pada dasarnya, website juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, pembelajaran, tutorial, tips, dan trik, dan masih banyak lagi. Contoh website sebagai sarana informasi adalah situs pencarian berita, website company profile, dan lainnya. Untuk jenis kontennya dapat berupa video, teks, dan gambar. Yang kedua ada sebagai blog. Apakah Anda pernah membaca atau membuka sebuah situs yang menampilkan halaman berisi artikel atau bahan bacaan? Jika pernah, maka itulah yang disebut dengan blog. Orang yang sering membuka blog disebut dengan blogger. Jadi fungsi website yang kedua ini untuk membuat blog, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan trafik pengunjung, serta mengoptimalkan blog yang telah terpublikasi. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan brand perusahaan agar mendatangkan customer lebih banyak lagi. Yang ketiga, sarana transaksi jual beli toko online atau e-commerce. Dan fungsi terakhir sebagai media untuk menampung proses transaksi jual beli online atau sering disebut dengan e-commerce. Dengan menggunakan website e-commerce, mampu untuk mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk barang atau jasa melalui website yang telah disediakan. Jadi pada dasarnya e-commerce di sini hanya sebatas perantara saja. Contoh dari website yang menerapkan fungsi ini adalah Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Shopee, dan website yang lainnya. Yang berikut ada unsur-unsur. Setelah mengetahui pengertian, sejarah, dan fungsi website, selanjutnya masuk pada pembahasan yang mengenai unsur-unsur dari website itu sendiri. Berikut merupakan beberapa informasi terkait dengan unsur pembentukan sebuah web. Yang pertama ada domain. Komponen pertama adalah domain, di mana website dapat dianalogikan sebagai produk. Maka website adalah merek atau brandnya. Penulisan domain yang menarik dapat membuat seseorang masuk ke dalam situs Anda. Selain itu juga Anda harus membuat domain yang tidak perlu terlalu panjang dan mudah untuk diingat. Domain yang baik juga akan berpengaruh pada peningkatan ranking sistem pada mesin pencarian. Pastikan juga untuk melakukan optimasi SEO dan melakukan pengecekan domain secara berkala. Yang kedua ada hosting. Komponen atau unsur yang kedua adalah hosting, yang memiliki peran penting dalam menyimpan semua database atau penyimpanan data. Informasi dalam database dapat berupa teks, gambaran, ilustrasi, video, dan skrip. Saat ini banyak sekali jasa terkait layanan paket hosting sesuai dengan kebutuhan bisnis dan produk Anda. Yang ketiga ada konten, dan yang terakhir adalah konten, di mana fungsi dari konten sangatlah krusial. Karena apabila website tidak memiliki sebuah konten, maka dapat dikatakan bahwa website tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Contoh website yang menerapkan konten adalah media sosial, company profile, situs jual beli online, dan masih banyak lagi yang lain. Jenis-jenis. Pada pembahasan kali ini kami akan memberikan beberapa informasi dan penjelasan mengenai jenis-jenis situs web. Berikut ini merupakan 3 jenis website berdasarkan pengembangannya. Yang pertama ada website statis. Website statis merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Biasanya untuk perubahannya sendiri hanya terletak pada tampilan desain halaman web saja. Terkait konten tidak mengalami perubahan yang besar. Contoh dari website statis adalah website yang menampilkan profil perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada website dinamis. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus, sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari bisnis dan perkembangan zaman. Website dinamis memiliki tampilan yang lebih interaktif dan menyediakan fitur kolom komentar dan chatting. Contoh dari situs web ini adalah blog, situs berita online, e-commerce, sistem informasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada website interaktif. Website interaktif adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar penggunanya. Jenis situs ini biasanya tergolong ke dalam platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform sosial media yang lain.
Yang berikut ada manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan ketika mempunyai sebuah website sendiri. Yang pertama, untuk membangun personal branding. Dengan mengelola dan mengoptimalkan halaman situs Anda, maka Anda juga secara tidak langsung juga membangun personal branding. Yang terpenting, jangan lupa untuk selalu mengupdate konten setiap harinya secara rutin untuk dapat meningkatkan traffic dan ranking website Anda. Yang kedua, untuk memperkenalkan produk atau jasa. Manfaat website yang kedua adalah untuk memperkenalkan produk atau jasa. Dengan adanya web, maka dapat mengurangi biaya untuk pemasangan iklan dan Anda dapat lebih fokus untuk memperbaiki dan mengoptimalkan situs Anda. Dengan bantuan SEO akan lebih mudah untuk menaikkan peringkat situs Anda dalam mesin pencari. Yang ketiga, sebagai wadah untuk membagikan sumber informasi. Manfaat yang ketiga, media untuk menginformasikan terkait berita, artikel, bacaan, dan lain-lain. Cukup dengan membaca artikel atau berita melalui situs, Anda dapat mendapatkan berbagai informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia. Sehingga saat ini kedudukan dari website sudah dapat menggeser penggunaan media TV maupun radio. Yang keempat, mendapatkan traffic dan menghasilkan uang. Manfaat yang terakhir adalah dengan adanya website mampu untuk mendatangkan traffic pengunjung lebih banyak. Hal tersebut dapat berlaku jika Anda telah menerapkan optimasi yang benar. Mulai dari hal yang bersifat teknis sehingga melakukan optimasi on-page dan off-page dengan SEO. Sehingga dapat meningkatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang berikut atau yang terakhir adalah kesimpulan. Website adalah sekumpulan halaman dalam sebuah domain yang memuat berbagai jenis informasi di media internet dengan menggunakan browser dan memiliki URL yang tepat. Fungsi website adalah sebagai sarana informasi, pembuatan blog, dan transaksi jual beli online. Jenis website terbagi menjadi 3, yaitu statis, dinamis, dan interaktif. Yang terakhir, komponen yang dimiliki situs website diantaranya adalah domain, hosting, dan konten. Cara membuat website sangatlah mudah. Pastikan untuk memilih CMS terlebih dahulu. Buat domain dan pilih paket hosting sesuai kebutuhan. Selanjutnya, Anda dapat melakukan proses instalasi dan membangun halaman situs web Anda. Demikian yang ini yang saya bahas. Sekian dan terima kasih.